Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Konradilian Sharon dari kelas 10 RT2, mewakili kelompok 2. Pada hari ini saya akan membuat video tutorial cara menginstal Windows. Jadi, setelah kita melakukan perakitan komputer hingga menyala, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menginstal sistem operasi di dalam perangkat yang sudah kita rakit tersebut, agar kita bisa menggunakan perangkat tersebut sebagaimana mestinya. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menginstal sistem operasi tersebut. Di sini sistem operasi yang saya pakai adalah Windows 10. Jadi langsung saja kita mulai. Jadi caranya itu karena kita tidak punya komputer yang bisa kita pakai untuk install Windows, makanya kita pakai aplikasi namanya VirtualBox. Ini VirtualBox ini kayak aplikasi untuk membuat mesin virtual. Mesin virtual itu kayak begini nih, kayak komputer dalam komputer. Jadi seolah-olah kita menginstal Windows itu di sini. Setelah kita menginstal Windows, sama seperti simulator sebenarnya. Cuma dia mesinnya lebih kompleks. Oke, jadi langsung saja kita mulai. Ini tutorial kalau dibikin di VirtualBox. Jadi yang pertama itu kita klik new, baru kita kasih namanya. Misalnya kasih namanya di sini Windows 10 32 bit. Jadi di sini saya menggunakan sistem operasi 32 bit. Oke, jadi kita tulis namanya dulu, baru kita atur di sini 32 bit. Baru kita next. Kemudian adalah menentukan RAM-nya. Di sini syarat sebenarnya itu syarat untuk instalasi Windows 10 itu minimal RAM itu 2 GB. Jadi minimal RAM untuk 32 bit itu 1 GB, tapi di sini saya kasih 2 GB saja. Baru kita next. Kemudian di sini kita bikin virtual hard disk. Kita klik saja create. Di sini kita pilih yang paling atas, baru kita klik next, kita next lagi. Baru di sini adalah menentukan kapasitas hard disk yang mau dibikin. Untuk Windows 10 32 bit itu hard disknya itu minimal 16 GB. Di sini saya kasih 20 GB saja. Oke, jadi kita sudah berhasil membuat mesin virtual. Jadi ceritanya ini kita sudah merakit sebuah perangkat keras, kita sudah merakit komputer, kita sudah pasang hard disknya, kita sudah pasang RAM-nya. Sekarang kita mau masukkan sistem operasinya. Nah, sekarang itu ini saya mau install Windows 10 di perangkat yang saya rakitin ceritanya. Anggapkan ini kita biasa tuh kalau install Windows itu, kalau bukan pakai CD, pakai flash disk. Cuma di sini tidak perlu, kita cukup atur saja di sini di pengaturannya. Ini ada kita klik yang gambar kaset, baru di sini kita klik lagi yang gambar kaset, baru kita pilih file ISO-nya. Jadi kita harus lihat dulu file ISO-nya. Anggapkan ini file ISO-nya ini flash disk-nya nanti untuk instalasi. Kita pilih baru kita oke. Jadi ceritanya ini saya sudah colok ini flash disk di komputer saya untuk saya instalasi. Oke, sekarang kita mulai tutorial instalasinya. Oke, kita sudah masuk di komputernya. Ya, jadi ini tampilan komputer yang pertama muncul kalau kita melakukan instalasi. Di sini di time kita atur Indonesia. Jadi kita tinggal cari saja Indonesia di sini.
Nah, sisanya itu misalnya ini language to install, bahasa untuk menginstal, atau keyboard itu kita pilih saja English atau US. Baru kita next, baru kita klik install now. Nah, di sini kita disuruh mengaktifkan Windows, tapi kita skip saja dulu. Kita ketik ini, klik I don't have a product key. Kita pilih Windows Home yang 32 bit, 86, x86. Kita klik OK. Terus di sini kita centang, saya setuju dengan lisensinya. Jadi ini semacam aturan-aturan yang harus kita setujui untuk mengajukan instalasi. Kita setujui saja, baru kita next. Nah, kemudian karena kita ini mau betul-betul menginstal Windows dari awal, kita pilih yang di bawah, custom. Nah, di sini adalah memilih partisi tempat di mana file Windows itu akan diletakkan. Jadi sebenarnya itu biasa itu ada banyak partisi, ada minimal 2 partisi local disk C dan D. Umumnya itu orang dia taruh itu di local disk C, cuma karena ceritanya ini komputer baru, baru pertama kali dibuka, jadi partisinya cuma ada 1. Saya pilih saja dulu partisi 1. Jadi ceritanya ini tempat di mana saya meletakkan ini file Windows-nya itu di sini. Baru kita next. Nah, di sini tinggal kita tunggu saja file menunggu proses instalasinya. Ini memang memakan sedikit waktu. Nah, sambil kita menunggu, saya mau jelaskan dulu kenapa harus saya mau jelaskan ulang dulu tentang instalasi sistem operasi ini. Jadi itu komputer kita rakit. Ceritanya ini kita beli komponen motherboard, RAM, hard disk, dan lain-lain. Kita rakit, kita susun dari sebuah perangkat, sebuah kesatuan komputer begitu. Nah, ketika ini sudah jadi perangkatnya ini, komputernya, susunan komputernya, kita mau jalankan itu perangkat keras yang sudah kita rakit. Tapi dia tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada sistem operasinya begitu. Jadi dia cuma, kalau kita tidak kasih masuk sistem operasi itu sama aja kayak sebatas sekumpulan perangkat keras, sekumpulan benda-benda yang kita rakit-rakit saya, tapi tidak bisa dijalankan karena tidak ada sistemnya di dalam. Nah, ini kita ceritanya memasukkan sistem itu di dalam perangkat yang sudah kita rakit. Nah, itu sistem operasi itu terdiri dari ada Windows 10, Windows 7, ada Windows XP juga yang Linux. Tapi di sini karena sekarang itu orang umumnya menggunakan Windows 10. Jadi Windows 7 mungkin masih ada yang pakai, tapi sudah jarang orang mulai berpindah ke Windows 10. Baru-baru ini juga tahun lalu itu Windows merilis sistem operasi baru itu Windows 11. Ini yang saya pakai di komputer saya itu Windows 11. Tapi untuk VirtualBox-nya saya pakai Windows 10 dulu. Oke, ini sudah mau selesai proses instalasinya, sudah 91%. Ini biasanya ini cepat lambat dari instalasinya, ini tergantung komputer juga. Kalau RAM-nya banyak, anggapkan komputer itu pas-pasan kapasitas RAM-nya dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk instalasi Windows. Dia biasanya lambat misalnya Windows 10 32 bit itu minimal 1 GB. Nah, kalau betul-betul komputer itu cuma 1 GB aja RAM-nya, dia akan lambat biasanya. Tapi tadi saya kan dikasih 3 GB. Nah, ini sudah selesai. Dia lebih cepat sedikit karena betul-betul baru. Dan ini kita suruh komputer akan merestart. Nah, kalau di komputer asli itu di tahap ini kita segera mencabut flash disk-nya supaya instalasi ulangnya itu tidak terulang.
Ini adalah tahap selanjutnya dari instalasi. Aja ya, kita menunggu prosesnya supaya bisa berjalan lancar. Kita tunggu saja. Memang dia memakan sedikit waktu, tidak apa-apa. Oke, jadi ini kita sudah masuk tahap selanjutnya. Jadi setelah tadi kita menunggu, kita mulai masuk. Kita mulai masuk lagi di sini. Dari instalasi itu memang seperti ini. Memang harus butuh kesabaran. Memang dia prosesnya lama. Nah, ini. Sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap biasanya ini tahapnya ini kita tinggal next saja. Jadi ini saya bikin tutorial betul-betul dari awal sekali, awal kita menginstal sampai masuk, sampai Windowsnya terpasang. Jadi betul-betul dari awal. Jadi kita tinggal itu saja. Nah, ini muncul kayak Hi there, I'm Cortana, and I'm here to help. kayak tutorial suara A little gitu. sign in here, touch a Wi-Fi there, Di and sini we'll have your PC posisi ready for all you plan to do. ada suaranya nih. Ada suaranya, dia kayak kasih tutorial dalam Use your bentuk voice suara. or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen Kita reader, tinggal press the tunggu Windows, Scroll, and Enter keys. prosesnya saja supaya On narrator. tetap berhasil Okay, instalasinya. enough intro. Let's dig in. Oke, diakhiri. Sekarang kita tunggu lagi. Memang ini kalau orang install Windows ini banyak tunggu-tunggunya. Jadi memang harus betul-betul orang yang sabar kalau mau install Windows. Di sini region, ini wilayah. Kita pilih Indonesia untuk Your wilayah. region is set to the United States. Is that right? No. Oke, kita cari Indonesia. Nah ini, kalau sudah Indonesia kita pilih baru kita yes. Kita tunggu lagi. Kemudian keyboard. Keyboardnya ini kita pilih US supaya tidak Your keyboard supaya is tidak set to US. berubah-ubah Wanna stick with that? aturannya. Kita yes saja langsung. Kemudian Do you also type with another kita keyboard mau layout? tambahkan keyboard kedua itu kita bilang kita skip. Kita tidak mau menambahkan keyboard kedua. Keyboard begini saja kita keyboard yang ada saja di komputer yang kita pakai. Kemudian kita tunggu lagi. Ini sudah mulai gelap layarnya, teman-teman. Oke. Selanjutnya di sini dia mencoba menyambungkan ke internet. Di sini kita tunggu saja. Di sini biar sini tidak ada internet, kita clicking ini. I don't have internet. Kita sambungkan internet nanti.
Oke, sini Type kita what you want to masukkan make your account. nama users. Kita ketik saja di sini, misalnya nama saya saja, atau ini nama kelas. Kemudian ketik next. Kemudian password. Okay, Saya now belum type a password for your account. saya belum mau menambahkan password, jadi saya ketik saja next. Ini kita sudah hampir selesai, teman-teman. Jadi mohon bersabar. Memang lama orang kalau menginstal Windows. Sini kita setuju saja. Oke. Ya, di sini kita sudah hampir selesai melakukan instalasi. Ini lagi proses. Oke. Jadi kita sudah hampir selesai, teman-teman. Kita tinggal tunggu saja. Don't turn off your PC. Jadi jangan matikan komputernya kita tunggu saja. Pokoknya harus banyak-banyak bersabar kalau menginstalasi Windows. Oke, sudah mau selesai, teman-teman. Ya, jadi kita sudah mau hampir selesai instalasinya. Ditunggu saja ya, teman-teman. Oke, ini sudah mau masuk dia. Jadi kita sudah berhasil melakukan instalasi Windows. Kita tepuk tangan dulu. Jadi ini dia. Jadi ceritanya kita sudah selesai memasukkan sistem operasi dalam perangkat yang kita sudah rakit. Oke. Jadi sekian dulu videonya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.